Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Nunung. Maaf Bu Siti, tadi Ya, Bu Siti WA saya ya, ada apa ya Bu? iya, iya Bu Nunung. Ini ada sedikit masalah yang perlu saya bicarakan Bu. Oh begitu, kira-kira Bu Siti berbincang-bincang dengan saya perlu berapa menit Bu? Kira-kira sekitar 20 menit lah Bu. Bisa kan Bu Nunung? Oh bisa ya, ya saya siap Bu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Siti membicarakan semuanya nanti dengan saya nggih? Apa tujuan panjenengan begitu? Saya ingin membicarakan murid saya Bu. Saya ingin bercerita kepada Bu Nunung tentang masalah murid saya saat pembelajaran Bu. Oh, terus setelah pembicaraan dengan saya, nanti apa Bu Siti ingin mendapatkan dari pembicaraan ini target keberhasilannya itu seperti apa begitu? Target saya ingin memecahkan masalah saya ya Bu, dan ukuran keberhasilan saya itu apabila saya sudah menemukan solusinya begitu Bu. Maksud saya solusi yang tepat begitu. Oh, begitu. Ya sudah Bu, silahkan. Ibu mau bercerita, ada apa sebenarnya? Santai saja ya Bu, silahkan Iya, iya, iya. ceritakan semuanya agar tidak menjadi beban pada Bu Siti dan mendapatkan solusi yang tepat. Begini ya Bu Nunung ya, saya itu ingin menceritakan tentang murid saya yang kurang berminat dalam hal menulis. Padahal menurut saya ya Bu, menulis itu adalah hal yang penting, yang paling mendasar, yang harus dikuasai oleh siswa. Tapi ada siswa yang kurang berminat dalam hal menulis. Saya itu ingin Bu, anak tersebut punya kemauan, punya minat, ataupun senang dalam hal menulis. Yang sekarang paling tidak dia mau dulu lah Bu. Ya. Oh, begitu ya. Jadi ada siswa yang kurang berminat di dalam hal menulis, begitu ya, Bu ya? Iya Bu, jadi anak tersebut pada saat pembelajaran menulis itu kurang berminat. Kadang-kadang malah tidak mau Bu, tidak mau menulis begitu. Terus saat tidak mau menulis itu saat apa ya, Bu? Maksud saya saat pelajaran apa begitu? Itu saat pelajaran saya, saat pelajaran bahasa Indonesia juga, PPKN juga, bahasa Jawa juga. Tapi kemarin saya gini kok Bu, dengan guru mata pelajaran yang lain Hmm? itu kemarin guru bahasa Inggris ya juga bercerita kepada saya, katanya juga nggak mau Bu. Terus gini Bu, berawal ke saya lagi ya Bu ya, jadi ceritanya begini, setelah saya menerangkan itu biasanya kan saya membuat catatan-catatan kecil Bu, catatan ringan yaitu Hmm? di depan papan tulis, di depan kelas, di papan tulis itu. Kemudian saya menyuruh anak-anak itu mengenali buku tulis mereka Bu. Tapi Hmm. siswa tersebut malah tidak mau. Kadang saya juga bingung Bu, bagaimana solusinya gitu. Oh iya ya, yang begini Bu, saat menulis gitu coba ibu-ibu ingat lagi gitu. Coba diingat-ingat lagi Bu, pas kejadian menulis gitu. Eh, Gini ya Bu ya. Oh gini, saya ingat Bu, gini ya. Waktu itu eh, saya apa ya? Waktu itu pas bahasa Indonesia, kayaknya iya Bu, pas bahasa Indonesia. Waktu itu saya lihat, saya amati itu bukunya sobek sedikit Bu, tapi setelah saya amati betul-betul, bukan karena dihapus, soalnya kan anak kecil biasanya dihapus-hapus itu kemudian sobek, tapi sobeknya itu di pinggir Bu, di pinggir kayak gini, kayak sobek di pinggir ini, set Hmm. gitu, sobeknya itu di pinggir, jadi bukan karena dihapus. Jadi Hmm. menurut saya, kemudian saya amati lagi, itu ternyata anaknya itu saat menulis gini, tangannya ini Bu, tangannya ini dijadikan tumpuan seperti ini Bu. Jadi waktu dia geser gerak seperti ini, dia Hmm. nggak bisa gerak lurus gini karena sikunya ini tangannya juga ikut geser seperti ini Bu. Jadi kadang kalau dia pas memek gini, ini ketarik set gitu,
geser sobek Bu, seperti itu. Oh. Selain itu mungkin ada lagi Bu, biasanya kalau Ibu pas amati gitu, coba diingat-ingat lagi kejadian apa yang kira-kira Oh, iya Bu, ada Bu. Pas mhm, itu gini Bu, waktu menulis itu dagunya gini loh Bu, diletakkan gini, dia diletakkan di atas tangannya. Jadi satu nulis satu gini Bu, itu kegeser-geser gitu. Jadi duduknya dia nggak tegap Bu, cenderung membungkuk. Kadang di sini di meja gini, di mejanya begitu Bu. oh, ya. Kira-kira berdasarkan pengamatan Bu Siti tadi, adakah kesempatan yang Ibu miliki sekarang agar Bu Siti itu bisa membantu yang dialami anak tersebut agar mau menulis, kemudian kesempatan apa yang Bu Siti miliki sekarang? Hmm. Ini karena saya guru kelas ya Bu ya. Mungkin saya bisa melatih secara perlahan mungkin Bu. Karena saya bisa bertemu siswa tersebut hampir setiap hari. Berbeda dengan guru PJUK atau guru agama yang ketemunya mungkin hanya seminggu sekali. Namun kalau saat ini, maaf, kesempatan yang saya miliki hanya sedikit Bu. Karena Mmm, sebentar lagi asesmen sumatif akhir semester Bu. Otomatis saya tidak ada pembelajaran di kelas kan, jadi mhm. saya tidak bisa membeli pembelajaran seperti itu karena mereka semua kemungkinan mengerjakan asesmen sumatif akhir semester 1. Jujur Mmm. saya ya, jujur saja ya Bu ya, saya belum maksimal dalam mengajarkan melatih menulis anak tersebut. Oh, dari skala 1 hingga 10, di mana Bu Siti sekarang dalam capaian tujuan Bu Siti itu? Mungkin hanya 5 Bu, saya hanya 5 mungkin. Oh, terus kemudian apa yang menjadi kekuatan Bu Siti dalam mencapai tujuan tersebut? Saya mungkin bisa mengajarinya lebih sabar lagi Bu, dan murid saya tersebut mungkin lebih senang jika diajari oleh saya, mungkin seperti itu Bu. Kemudian, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Siti bisa ambil dari kejadian-kejadian yang sudah Ibu sebutkan tadi? Eh, Peluangnya ya mungkin di saat ini Bu, saat saya bersama bersama anak tersebut Bu, itu karena saya guru kelas kan peluangnya mungkin agak lebih banyak mungkin Bu bisa mengajarinya. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Siti dalam meraih tujuan-tujuan itu? Ya, hambatan yang dari kelas ya Bu, itu mungkin karena saya hanya memperhatikan anak tersebut, mungkin ada kecemburuan dari siswa lain Bu. Perhatian saya karena mungkin berlebih dari siswa-siswa yang lainnya gitu. Terus apa solusinya yang Ibu dapatkan? Ya, saya nanti berusaha semaksimal saya untuk memberi pengertian kepada siswa yang lain gitu Bu. Kemudian apa yang menjadi rencana Bu Siti ke depan dalam mencapai tujuan itu? Mungkin saya akan melatih anak tersebut agar dia terbiasa menulis dengan posisi duduk yang tegak, kepalanya tidak menyandar di tangan lagi atau dagunya tidak disandarkan, dan tangannya ini mungkin saya latih untuk beraktivitas agak agak banyak untuk melenturkan agar nantinya dia tidak terganggu dalam menulis Bu, bisa luwes gitu Bu. Siapa yang bisa terlibat Bu dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Mungkin saya orang tuanya Bu dan pengasuh anak tersebut karena anak tersebut lebih banyak bersama pengasuhnya. Adakah yang menjadi prioritas Ibu? Ada ya Bu ya. Prioritas saya itu gini. Saya ingin itu siswa tersebut mau dan punya minat dengan kesadaran dia sendiri, atau dia ingin ataupun senang menulis, entah itu dalam pelajaran saya atau pada saat pembelajaran guru yang lain. Karena menurut saya itu menulis itu adalah kebutuhan yang paling dasar untuk anak tersebut. Jadi
dia untuk melangkah ke jenjang berikutnya itu adalah sebagai dasarnya menulis. Kalau saat ini dia menulis pun tidak berminat, bahkan tidak suka, ataupun tidak mau, nantinya dia akan semakin tertinggal dengan siswa yang lain di jenjang berikutnya, begitu Bu. Iya. Lalu apa strategi Ibu untuk melakukan semua itu, Bu? Saya akan melakukan 2 rencana tadi Bu, yaitu melatih anak tersebut agar terbiasa dengan posisi duduk tegak dan kepalanya serta tangannya itu tidak mengganggu, ataupun dagu yang disandarkan ke tangan itu nanti bisa dilatih pelan-pelan agar tidak mengganggu aktivitas dia saat menulis, begitu. Bagaimana jangka waktunya dalam menjalankan rencana tersebut? Gini Bu, karena ini sudah jenjang menjelang asesmen sumatif akhir semester ya, maka mungkin akan saya mulai di semester 2 ya Bu ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Jika anak tersebut sudah mau menulis di semua mata pelajaran, tidak di saya saja. Jadi dia di semua mata pelajaran dia menulis, kemudian siapapun yang mengajar dia tidak merajuk lagi atau tidak menyerah lagi, Bu. Seperti itu. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan hambatan dari rencana aksi Ibu itu? Mungkin gini Bu, karena tadi ada kecemburuan ya siswa lain dan cemburu dan sebagainya. Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga penilaian terkait pemahaman anak tidak serta-merta atau tidak secara tertulis saja. Tapi saya bisa juga penilaiannya bisa saya lakukan secara lisan karena mengantisipasi anak yang tidak mau menulis tersebut, otomatis kan saya juga butuh nilai juga dari anak tersebut. Jadi saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan anak dan karakteristik anak. Selain itu, karena saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya untuk mengajari anak menulis, maka ketika di kelas itu saya akan mendampingi penuh untuk mengajari menulisnya. Saya dapat memberi perhatian penuh, sedangkan nanti di rumah itu adalah bagian orang tuanya untuk mengarahkan, serta membimbing dan memberinya perhatian. Begitu. Kemudian komitmen Ibu itu apa ya nanti terhadap aksi tersebut, rencana aksi panjenengan? Dengan saya membuat RPP berdiferensiasi, Bu. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen pembicaraan rencana aksi tersebut? Ayah serta pengasuh siswa tersebut, Bu, dengan melatihnya setiap saat di rumah, mungkin seperti itu. Bagaimana nanti tindak lanjut Ibu dari sesi coaching ini? Iya Bu, setelah melakukan coaching ini, saya jadi tahu permasalahan siswa saya tersebut dan saya ingin menindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dengan orang tuanya serta pengasuhnya tadi, dan saya akan segera melakukan pembelajaran diferensiasi di semester 2. Kemudian bagaimana cara Bu Siti itu akan menjalin kerjasama dengan mereka? Saya akan membuat buku penghubung antara saya sebagai guru dan dengan wali murid sebagai orang tuanya. Jadi saya bisa memantau perkembangan anak tersebut. Orang tua juga ikut andil dalam pendidikan anaknya, seperti itu. Bagus sekali ya Bu, dengan kerjasama membuat buku penghubung antara orang tua, guru, kemudian wali murid dengan bisa memantau perkembangan anak tersebut dan ikut andil pendidikan anaknya. Oke, baiklah Bu Siti, kita bisa sambung lagi kapan-kapan ya Bu. Semoga rencana Bu Siti nanti bisa berhasil. Iya Bu, terima kasih Bu Nunung. Ya, terima kasih. Bersama saya sehingga saya mendapatkan ide-ide. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.